إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah yang merupakan syarah dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun dan diringkas oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang kemudian disyarah oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah sampai pada ucapan beliau Al-Musannif Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nuhibbu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa la nufarrid fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra min ahadin minhum wa nubghid man yubghiduhum وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, kami, beliau mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami Ahlus Sunnah nuhibbu ashab Rasulillah, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala nufrid fi hubbi ahadin minhum, tetapi tidak melampaui batas dalam mencintai mereka. Wala natabarra min ahadin minhum, dan juga tidak berlepas diri dari mereka. Nubghid man yubghiduhum, kita benci kepada mereka yang membenci para sahabat. Wa bighairi haqqi yadhkuruhum, yaitu orang-orang yang tidak dengan kebenaran menyebut mereka, menyebut para sahabat dengan bighairil haqq, dengan tanpa kebenaran. Wa la nadhkuruhum illa bi khair, dan kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan-kebaikan.
Tidak menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Mencintai mereka merupakan agama, merupakan keimanan, merupakan ihsan. Sedangkan membenci mereka, bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Sedangkan membenci mereka merupakan kekafiran, kemunafikan, dan tughyan, melampaui batas. Sehingga mereka yang menyebutkan dengan selain ini, maka kita tanyakan pengikut siapa mereka. Karena para ulama secara ijma', secara sepakat menyatakan kami mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, menghormati mereka, walaupun tidak melampaui batas terhadap mereka, tetapi kita tidak berlepas diri dari mereka, tidak memusuhi mereka. Diakhiri dengan kaidah yang juga disepakati oleh seluruh ahlu sunnah, bahwa mencintai mereka merupakan agama, merupakan akidah Islam. Mencintai mereka merupakan imanun wa ihsan. Oleh karena itu, dimasukkan masalah mencintai para sahabat di dalam kitab-kitab akidah yang sedang kita pelajari. Kitab apa? Aqidah At-Tahawiyah. Yang kita pelajari di malam Senin atau malam Selasa, kitab apa? Aqidah, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits, oleh Imam As-Sabuni dari madhab Syafi'i. Demikian pula Syarhus Sunnah yang juga kita pelajari oleh Imam Al-Barbahari dari madhab Hambali. Sekarang yang sedang kita pelajari Aqidah Tahawiyah dari madhab Hanafi. Artinya apakah kalian madhab Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Hambali, niscaya ulama mereka sama dalam prinsipnya terhadap para sahabat, sama dalam meyakini kedudukan kehormatan para sahabat. Mereka semua menyatakan bahwa mencintai para sahabat adalah dinun, agama, imanun wa ihsan, keimanan dan ihsan. Sebaliknya, bughduhum kufrun. Sebaliknya, membenci para sahabat, memusuhi para sahabat, kekafiran, kemunafikan, dan sikap melampaui batas. Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang berkata bahwasanya salafiyun itu mereka tidak bermadhab, berarti tidak mengikuti ulama, kita katakan salah, keliru. Justru sebaliknya, salafiyun harus mengikuti seluruh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam dari madhab Syafi'i kita dengar nasihatnya. Imam dari madhab Hambali kita ambil nasihatnya. Imam dari madhab Hanafi yang sedang kita pelajari hari ini, kita ambil nasihatnya. Maka engkau keliru. Wahai Bapak Kiai, keliru. Kalau dikatakan salafi tidak ikut ulama, justru mengikuti seluruh madhab. Justru berbeda dengan kalian yang terkungkung dalam satu madhab saja. Pokoknya saya ini saja, nggak mau yang itu. Itu yang keliru. Mengkotak-kotakkan ulama. Adapun Ahlus Sunnah salafiyun, pengikut salaf, mengikut seluruh ulama. Apakah dia Hambali atau Syafi'i, ataupun dia Hanafi atau Maliki, kita ambil ilmu mereka. Satu lagi kitab akidah harus kita pelajari juga, yaitu Aqidah As-Safariniyah, biar lengkap. Oh, kami madhabnya madhab apa? Hambali. Ini Hambali. Ada kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari, akidahnya seperti ini, akidah mereka. Oh, kami Syafi'i. Baik, kita baca Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Ayo kita pelajari. Unda kami Hanafi, ini Hanafi. Abu Ja'far At-Tahawi dengan Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi,
Mau apa? Mari kita pelajari. Enggak, saya Maliki. Kalau gitu kita kaji akidah Safariniyah. Maka akan kita lihat isinya sama. Masalah akidah, walhamdulillah, ajma'u, mereka sepakat. Dan diantaranya yang mereka sepakati adalah mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat, tidak menghina, tidak menjatuhkan para sahabat, apalagi mengkafirkan para sahabat. Mencintai mereka, para sahabat, menurut seluruh ulama ahlu sunnah adalah dinun wa imanun wa ihsan. Adapun membenci mereka para sahabat merupakan kekafiran, kemunafikan, dan merupakan sikap melampaui batas. Kita lihat syarahnya, dalil-dalilnya dari Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yushiru Syekh rahimahullah ila ar-radd 'ala ar-rawafid wan-nawasib wa qad asna Allah ta'ala 'ala as-sahaba wa huwa wa rasuluhu radhiyallahu anhum wa wa'adahumul husna kama qala ta'ala. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, Syekh Abu Ja'far At-Tahawi mengisyaratkan dalam ucapannya ini untuk membantah Rawafid dan Nawasib, untuk membantah Rafidah dan Nawasib. Rawafid adalah mereka-mereka yang mengkultuskan beberapa sahabat yang dianggap ahlul bait, bahkan dianggap sebagai yang lebih mulia daripada Rasulullah. Bahkan sebagian mereka yang ekstrim menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Paling ringannya, mereka menyatakan Ali lebih utama dan paling berhak untuk jadi khalifah daripada Abu Bakar wa Umar. Ini khonidun a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syiah Rafidah. Mereka mencaci maki seluruh para sahabat selain yang mereka anggap sebagai ahlul bait. Abu Bakar wa Umar wa Uthman habis dilaknat oleh mereka, dicaci dimaki oleh mereka. Sedangkan Nawasib musuh para sahabat dari kalangan Khawarij yang mengkafir-kafirkan para sahabat, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, bahkan memerangi. Maka diingatkan di sini dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah ijma', sudah sepakat seluruh para ulama, bahwasanya kami Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai para sahabat, memuliakan para sahabat. Wa qad asna Allah, yang demikian karena Allah memuji mereka, memuji para sahabat. Huwa wa rasuluh, Allah dan Rasulnya memuji para sahabat radhiyallahu anhum. Maka siapa yang mencerca para sahabat berarti menentang ucapan Allah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan para sahabat berarti dia menentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa'adahumul husna, Allah janjikan untuk mereka al-husna. Al-husna jannah. Berarti dijanjikan dengan surga dan ampunan. Sebagaimana dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Kata Allah, generasi pertama umat ini. Siapa generasi pertama umat ini? Kalau masih belum jelas, Allah pertegas dengan kalimat minal muhajirin wal ansar. Sabiqin al-awwalun atau sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar. Walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Turun rekomendasi, pujian Allah kepada para sahabat langsung min fawqi sab'i samawat, dari atas arasnya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an,
Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Maka siapa yang mencerca muhajirin berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencerca Ansar berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan Allah ridho pada mereka, tiba-tiba Syiah berkata kami tidak ridho pada mereka. Apa namanya ini? Bukan kufur? Kufrun wa nifaqun wa tughyan. Ucapan kufur karena menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan aku ridho pada mereka, tiba-tiba Syiah berkata kami enggak ridho pada mereka. Allah menyatakan kami persiapkan surga bagi mereka, kami katakan mereka kufar, masuk neraka. Lu tahu mana kamu apa Allah? Siapa yang lebih tahu? A'antum a'lamu amillah? Apakah Allah yang lebih tahu? Apakah kalian lebih tahu atau Allah? Allah lebih tahu. Dan Allah katakan a'addallah. Allah persiapkan untuk mereka jannat. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalil kedua, Allah berfirman, kalau tadi dalam surat At-Taubah ayat 100. Dalil kedua dari surat Al-Fatah ayat 29. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Kata Allah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Bersamanya di zaman tersebut, bersamanya dalam perjuangan dan iman, bersamanya dalam agama. Karena ada yang bersamanya dalam agama, tapi zamannya berbeda. Seperti kita. Kita ikut agama Rasulullah SAW bersama beliau. Bersama beliau dalam agama. Tetapi tempat, zaman tidak sama. Maka walladzina ma'ahu, kata Ibnu Katsir rahimahullah, yang bersama Rasulullah SAW dalam keimanan. Bersama beliau dalam waktu dan zamannya. Dan sempat bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena waktunya sama, zamannya sama, gak ketemu, bukan sahabat. Bukan sahabat. Sahabat yang bertemu dan beriman. Dan mata 'alal iman, dan mati di atas keimanan. Ini definisi sahabat dari ayat ini. Yang bersama Rasulullah SAW dalam keimanan, dalam tempat dan zamannya, bertemu dengan beliau SAW dan mati masih dalam keadaan iman. Qala, dikatakan oleh Allah, walladzina ma'ahu, adapun yang bersamanya, mereka asyiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang-orang kafir, lemah lembut sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud karena mencari fadilah dari Allah, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mencari keridhaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Dan para ulama dari kalangan salaf menyatakan bukan yang dimaksud adalah hitam di jidat, bukan. Tetapi aura yang ada pada mereka dari tanda-tanda keimanan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itu permisalan mereka dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun permasalahan mereka di dalam Injil seperti pohon. Akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu fastaghladha, semakin tumbuh semakin besar semakin kokoh.
Wastaghlaba, bertambah besar batangnya. Dan juga akarnya menghunjam ke bumi. Wastawa ala suqih, kokoh di atas batangnya. Yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Sahabat, dalam ayat ini, kata Allah, dipermisalkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Seperti pohon yang semakin kokoh, semakin besar, semakin kuat. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah menyatakan bahwasanya siapa yang jengkel kepada para sahabat, maka dia kafir menurut Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Liyaghidha bihimul kuffar. Kata Allah, dibikin para sahabat, dijadikan para sahabat sedemikian hebatnya seperti pohon yang tumbuh membesar, semakin kokoh, mengagumkan penanamnya, membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata yang jengkel Rafidhah Syiah. Bagaimana? Kafir atau tidak kafir? Kafir mereka. Karena Allah menyatakan liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ternyata yang jengkel Khawarij dan Syiah. Khawarij mengkafir-kafirkan para sahabat. Syiah mencaci maki para sahabat. Mencaci maki Muhajirin dan Ansar. Maka jangan dikatakan saudara kita. Karena Habib Rizik bilang mereka masih saudara kita. Kadzab. Dusta dia. Bagaimana mungkin dikatakan saudara? Kita memuliakan para sahabat, mereka mencaci maki para sahabat. Kita mengangkat orang-orang mulia, murid-murid Rasulullah, mereka menghinakan orang-orang yang mulia, murid-murid Rasulullah. Apakah saudara kita? Musuh-musuh kita. Bukan saudara kita. Syekh Shalih Al-Fauzan ketika ditanya, apa betul mereka saudara kita? Apa jawabnya? La, kata dia. Tidak. Mereka musuh-musuh kita, musuh Ahlus Sunnah, musuh kaum muslimin. Demikian pula Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari sama mengatakan bahwa Syiah saudara kita. Mencaci maki para sahabat, memusuhi murid-murid Rasulullah, kemudian memerangi kaum muslimin. Memberontak, memerangi kaum muslimin di Yaman. Dikatakan saudara-saudara kita. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasallahu salamah wal afiyah. Kembali kepada kita. Allah berfirman, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Catat itu. Hafalkan ayatnya. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Imam Malik faqih menyatakan ini menunjukkan siapa yang membenci para sahabat, yang jengkel pada para sahabat adalah orang-orang kafir. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada catatan penting lagi di dalam ayat yang sama, yaitu surat Al-Fatah 29 pada akhirnya, penutupnya, wa'adallahu alladhina amanu minhum. Allah persiapkan untuk orang beriman dari mereka. Dari siapa? Para sahabat. Karena diawali dengan kalimat walladzina ma'ahu, dan yang bersama Rasulullah, bersama dalam keimanan, bersama dalam perjuangan, bersama dalam agama, bersama dalam peperangan-peperangan. Wa'adallahu alladhina amanu minhum. Allah janjikan untuk mereka, orang-orang beriman dari mereka ini, maghfiratan wa ajran 'azima. Maghfirah, ampunan, ajran 'azima, pahala yang besar. Dijanjikan ampunan, dijanjikan pahala yang besar. Maka ini catatan penting bagi mereka-mereka yang selalu membawakan kisah-kisah, cerita-cerita, riwayat-riwayat yang katanya para sahabat begini, sahabat fulan begitu, sahabat yang ini begini, sahabat yang fulan begitu. Kita jawab, kalau tidak dhaif, palsu, kalian potong-potong ceritanya. Kalaupun benar terjadi, Allah janjikan untuk mereka ampunan dan maghfirah. Kenapa diceritakan kejelekan mereka? Mereka manusia, kadang tergelincir, kadang salah, kadang alpa. Manusiawi.
Dan Allah sudah menjanjikan wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami sudah janjikan untuk mereka ampunan karena Allah tahu mereka tidak maksum. Allah tahu mereka bukan rasul, bukan nabi yang terjaga dari kesalahan. Mungkin saja mereka tersalah, tergelincir, mungkin. Dan kalau dilihat dibandingkan dengan kamu yang mencerca para sahabat, kamu lebih banyak dosanya, lebih banyak salahnya, dan kamu tidak dijamin dengan ampunan. Mereka dijamin dengan ampunan. Dalam ayat ini, wa'adallahu alladhina amanu minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kami janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Sehingga barakallahu fikum, kita tanya kembali ilmu yang mendasar, bolehkah menggibahi kaum muslimin? Tak boleh. Bolehkah menceritakan kejelekan mereka? Itu ghibah. Ada yang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqul. Ya Rasulullah, kalau yang aku ceritakan itu benar-benar terjadi pada dia. Apa kata Nabi? In kana fi akhi kama taqul faqad ightabta. Kalau memang ada pada saudaramu kejelekan itu, berarti kamu itu ghibah. Kalau tidak ada, faqad bahatta, berarti engkau berbuat buhtan. Maka kalian yang menceritakan katanya riwayat dari sahabat yang begini, yang begitu dijelekkan mereka, kita katakan antara dua kemungkinan setelah sekian kemungkinan yang lain. Setelah kemungkinan dhaif, kemungkinan palsu, kemungkinan bikinan-bikinan musuh-musuh Islam. Kalau kemungkinan ini semua bukan, riwayatnya tinggal dua. Imma kamu ghibah, menceritakan kejelekan mereka, atau kamu buhtan, berdusta atas nama mereka karena ternyata tidak sahih, tidak benar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lagi dalam ayat yang lain sebagai dalil yang ketiga, masih di surat yang sama Al-Fatah, tetapi ayat yang ke-18. Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman yang berbaiat di bawah pohon itu. Allah sebutkan dengan lam taukid. Qad yang juga mengandung taukid, penekanan-penekanan. Berarti maknanya sungguh-sungguh, sungguh-sungguh Allah telah ridha kepada mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon. Yani bai'atul ridwan. Bai'at ar-ridwan. Abu Bakar ikut baiat atau tidak? Yang pertama berbaiat. Umar berbaiat atau tidak berbaiat? Yang pertama baiat. Atau yang berikutnya baiat di awal-awal. Tapi Utsman gak ikut waktu itu. Iya. Utsman tidak ikut waktu itu karena beliau sedang diutus ke Quraisy. Dan justru baiat itu adalah dalam rangka membela Utsman. Ketika Utsman diberitakan terbunuh, maka Rasulullah SAW mengajak baiat mereka untuk membela Islam dan membela kaum muslimin dan membela Utsman. Semua berbaiat membela Utsman, kamu mencela Utsman? Ya Rafidhah, ya Syiah. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, Rasulullah SAW meletakkan tangannya yang mulia di atas tangannya yang lain sambil berkata, "Hadza li Utsman." Ini untuk Utsman. Maka justru Utsman paling istimewa karena diwakilkan dengan tangan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Zikirnya Rafidhah dalam hampir semua acara mereka, zikirnya laknat Umar, laknat Abu Bakar, laknat Utsman, laknat begitu zikirnya. Dan kita dapat bukan hanya cerita manusia, rekaman mereka ketika bikin acara ini, acara itu. Bahkan ada acara ulang tahun pakai lilin. Ketika memotong kue ulang tahun, Allahumma la'an Umar, Allahumma la'an Abu Bakar. Ulang tahunnya acara Yahudi yang dilaknat sahabat. Apakah Muslim? Kalla wallah, tidak, demi Allah, mereka bukan Muslim, bukan saudara kita. Hati-hati dari syubhat
yang ditebarkan oleh mereka-mereka yang ingin merusak kaum muslimin. Kembali kepada kitab. Dalil yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 82. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya mereka yang beriman dan berhijrah dan berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Siapa yang dimaksud? Muhajirin. Walladzina awaw wa nasaru, dan yang memberikan tempat dan menolong. Siapa mereka? Ansar. Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka sebagian menjadi wali sebagian yang lain. Ini khonilin azakumullah. Dan di dalam surat yang sama, di dekat-dekat ayat ini, Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah mukmin yang hakiki. Allah yang berkata. Allah yang menyatakan bahwa mereka mu'minuna haqqan. Kamu dan saya, kita semua, apakah dapat jaminan bahwa kalian mu'minuna haqqan? Tidak. Kalian semua para pencerca sahabat, apakah kalian mendapatkan dari Allah langsung rekomendasi bahwa kalian mu'minuna haqqa? Tidak. Tapi mereka para sahabat. Allah katakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Mereka yang beriman, berhijrah, berjihad fisabilillah dan yang memberikan tempat dan menolong muhajirin dan ansar, ulaika humul mu'minuna haqqa. Merekalah mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya mukmin. Maka kalau kita mencerca mereka, kita langsung berhadapan dengan Allah. Kita langsung berhadapan dengan Allah. Artinya yang kita tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tentang ucapan Allah. Kita tidak sedang melanggar ucapan manusia, tidak sedang melanggar ucapan fulan wa fulan, tapi melanggar ucapan Allah dan Rasulnya. Allah muji, kamu mencerca. Allah mengangkat, kamu menjatuhkan. Allah menjanjikan jannah, kamu mengatakan bahwa mereka laknat. Bertentangan 180 derajat. Apalagi kalau bukan kufur. Kembali kepada kitab. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah membawakan dalil berikutnya. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Dalam surat Al-Hadid ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yastawi minkum, memang tidak sama di kalangan kalian siapa yang berinfak sebelum fathu, sebelum Hudaybiyah, wa qatal, dan berperang berjihad fisabilillah sebelum fatah. Mereka a'zamu darajatan, mereka lebih mulia derajatnya daripada yang berinfak setelahnya dan berperang. Tapi ingat akhirnya, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan al-husna. Masing-masingnya kami janjikan al-husna, dan dalam tafsirnya jannah, dijanjikan surga. Walaupun memang peringkatnya berbeda-beda. Biasanya mereka beralasan mencaci maki beberapa sahabat. Sahabat itu kan baru masuk Islam, si fulan baru masuk Islam setelah fathu. Ketika Islam sudah menang, baru masuk Islam. Jangan-jangan hanya karena takut saja. Jangan-jangan mungkin terpaksa saja itu. Munafik, ini dan itu. Hati-hati berbicara. Hati-hati berbicara. Kalau hanya berkata tidak sama, na'am. Allah yang berfirman bahwa mereka tidak sama. Sabiqin al-awwalin, muhajirin dan ansar, dengan mereka yang masuk Islam setelah fathu,
Memang berbeda tingkatannya. Allah katakan la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tetapi ingat, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami janjikan al-husna, masing-masingnya kami janjikan al-jannah. Mencaci maki Abu Sufyan. Itu terpaksa masuk Islam. Setelah menang, baru begini, baru begitu. Abu Sufyan ikut perang, ikut jihad setelah itu. Buta matanya sebelah, masih ikut perang. Dan berkata kepada anaknya, majulah ke dalam jannah, jangan mundur ke dalam neraka. Apakah ada orang yang berpura-pura sampai seperti itu, sampai terbunuh mati dalam perang fisabilillah? Apakah ada yang berpura-pura tetapi dalam keadaan sampai dia rela mengorbankan nyawanya dan hartanya dalam jihad fisabilillah? Menyatakan pada anaknya, wahai anakku, di depan surga, di belakang neraka, majulah engkau ke surga dan jangan mundur ke neraka. Itu ucapan dicatat dalam sejarah, ucapannya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Dan jangan lupa riwayat-riwayat mereka yang sudah masuk Islam, jangan lupa. Karena ada seorang dai yang lupa. Ketika cerita-cerita tentang muslimin dengan musyrikin, menyebutkan musyrikin contoh-contohnya Abu Fulan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu lainnya. Loh. Yang ini sudah masuk Islam, kok masih disebut juga sebagai musyrikin? Lupa dia. Lupa. Atau jarang baca. Sehingga keceplosan menyebut seorang yang sudah masuk Islam sebagai musyrikin. Qul kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la yastawi, menunjukkan adanya peringkat-peringkat keutamaan. Dan sudah kita bahas di dalam beberapa kitab, apakah Aqidatus Salaf Ashabul Hadis atau kitab Syarh Sunnah, sudah dibahas di sana. Yang paling tinggi keutamaannya adalah Khulafa ar-Rasyidin. Karena berbeda-beda keutamaannya. Yang paling tingginya Khulafa ar-Rasyidin. Yang 4, Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Dan urut-urutan keutamaan di antara 4 adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Setelah mereka Muhajirin. Atau sebelum Muhajirin 10 sahabat al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang diberi kabar gembira bahwa mereka di jannah. Fulan fil jannah, fulan fil jannah, fulan fil jannah. Di dalamnya ada Khulafa ar-Rasyidin. Setelah itu Muhajirin. Setelah itu Ansar. Setelah itu yang masuk Islam setelah Fathu. Tetapi yang masuk Islam setelah Fathu, kalau dibandingkan dengan tabi'in, tentunya mereka lebih mulia. Yang masuk Islam setelah Fathu, jika dibandingkan dengan tabi'in, tentunya mereka lebih mulia. Apalagi dibandingkan dengan orang yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Apalagi dibandingkan dengan kita, jauh berbeda. Jangankan dengan kita. Ada riwayat, mereka membandingkannya dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz di masa-masa khulafa setelah Khulafa ar-Rasyidin. Karena terkenalnya Umar bin Abdul Aziz, ada yang tanya, ya Syekh, wahai guruku, lebih mulia mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah? Muawiyah termasuk yang masuk Islam belakangan. Dikira Umar bin Abdul Aziz lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi. Ketika ditanya seperti itu, Imam Ahlus Sunnah terheran-heran, engkau bertanya membandingkan antara sahabat dan bukan sahabat. Muawiyah sahabi, bertemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW ridho kepadanya. Dibandingkan dengan orang yang tidak ketemu Rasulullah, demi Allah, kata beliau, debu yang diterbangkan dalam jihadnya Muawiyah fi sabilillah lebih mulia daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Qanifidina azakumullah.
Bukan menghinakan Umar bin Abdul Aziz. Beliau seorang yang saleh, ma'ruf, terkenal khalifah yang Masya Allah, yang lurus. Tapi kalau dibandingkan dengan sahabat, ya jauh. Sahabat inilah yang pertama memimpin angkatan laut di zaman Utsman bin Affan. Minta izin untuk membuat angkatan laut, yakni untuk memerangi orang-orang di seberang lautan, yaitu daerah Cyprus. Dalam bahasa Arabnya Qubrus. Diizinkan. Maka mereka pertama kali, angkatan maut pertama kali itu adalah pasukannya Muawiyah. Apakah ada keutamaannya secara riwayat? Naam. Dari Ummu Haram binti Mulhan radhiyallahu taala anha. Ketika Rasulullah SAW di rumahnya tidur siang di ruang tamunya, Rasulullah SAW terbangun dan tersenyum. Dari dalam, Ummu Haram, istrinya Ubadah bin Samit, berkata, "Ya Rasulullah, ma adhakaka?" Apa yang membuat engkau tersenyum? Kata Nabi SAW, "Nasun min ummati alal bahr." Aku melihat manusia-manusia dari umatku di atas lautan dengan gagahnya, layaknya seperti raja-raja berjihad fi sabilillah. Karena Rasulullah SAW tersenyum dan memuji, Ummu Haram ingin termasuk di dalamnya. Ya Rasulullah, doakan aku semoga termasuk di dalamnya. Kata Nabi, "Anti minhum." Engkau termasuk di dalamnya. Halas? Ini riwayat ma'ruf sahih. Rasulullah SAW tertidur kembali. Bangun lagi, tersenyum lagi. Seperti tadi. Ditanya lagi, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau tertawa? Nabi menjawab dengan hampir sama. "Nasun min ummati 'alal bahr, mulukun 'alal asirrah." Aku melihat pasukan dari umatku di atas lautan dengan seperti raja-raja di atas singgasana. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya. Kata Ummu Haram binti Mulhan. Maka Rasulullah menjawab, engkau di yang pertama tadi. Berarti ada dua kejadian yang sama, angkatan laut bersenjata, kaum muslimin. Yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata di mana Ummu Haram ikut bersama suaminya Ubadah bin Samit dalam jihad fi sabilillah memerangi Qubrus di bawah pimpinan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Apakah bukan keutamaan Muawiyah? Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang setengah-setengah Syiahnya atau mungkin masih taqiyah, masih malu-malu, enggak berani mencaci maki Abu Bakar wa Umar. Enggak berani mencaci maki Muhajirin. Biasanya mencaci maki Muawiyah, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, dan seperti itu. Seperti Husain al-Attas dari Jakarta sana, yang pernah beberapa kali datang ke Cirebon berbicara, memuji sahabat, Muhajirin, mereka begini, mereka seakan-akan memuji. Wah, berarti ahlu sunnah ini orang. Ternyata tidak. Dia berpura-pura seperti ahlu sunnah. Setelah itu dia cerca Khalid bin Walid, dia cerca Abu Sufyan, dia cerca Muawiyah ila akhirnya. Dengan alasan mereka ini masuk Islamnya belakangan. Mereka ini hanya pura-pura, terpaksa Islam sudah menang baru ikut. Dulu kenapa merangi Rasulullah katanya. Kayaknya ucapan yang masuk akal. Jangan tertipu dengan ucapannya. Rasulullah SAW ridho pada mereka. Rasulullah SAW tidak mencerca mereka, bahkan membanggakan. Nasun min ummati 'alal bahr, mulukun 'alal asirrah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sekedar faedah saja. Bahwasanya mereka yang masuk Islam belakangan pun, kalau dibandingkan dengan yang setelahnya, mereka sahabat lebih mulia. Khairul qurun, kata Nabi, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Maka kalau dibandingkan Muawiyah, Abu Sufyan, apalagi Khalid bin Walid yang dijuluki oleh Nabi dengan Saifullah, pedang-pedang Allah,
maka mereka tentunya lebih utama dan memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan dengan yang setelahnya, dibandingkan dengan tabi'in dan tabi'it tabi'in, dibandingkan dengan para imam-imam ahlu sunnah setelahnya. Bagaimana Muawiyah dengan Imam Fulan? Ya Muawiyah sahabat, nggak perlu ditanya. Kalau sahabat berarti termasuk di dalam ayat tadi, walladzina ma'ahu, dan yang bersamanya. Muawiyah bersamanya, para imam-imam tadi tidak bersama lagi. Barakallahu fikum. Ingat keutamaan kebersamaan bersama Nabi. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan keutamaannya. Sungguh engkau bertemu dengan Rasulullah, mandangnya sesaat saja lebih baik dari ibadah kalian 40 tahun. Kata Ibnu Abbas, lebih baik min ibadatika 40 sana. Lebih tinggi keutamaannya dari ibadahmu 40 tahun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil berikutnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Kata Allah, ketika ditanya tentang masalah ghanimah, pampasan perang, fai, untuk siapa? Dijawab lil fuqara al muhajirin, untuk orang-orang miskin dari kalangan muhajirin yang mereka hijrah, diusir dari negeri mereka, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam keadaan karena mereka berharap fadilah dari Allah dan keridhaan dari Allah. Wa yansuruna Allah wa rasulah, dan mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus sadiqun, merekalah orang-orang yang jujur imannya, karena membuktikan imannya dengan perbuatannya. Rela mengorbankan negerinya, artinya ditinggalkan negerinya, ditinggalkan rumahnya, ditinggalkan hartanya, ditinggalkan kerabat-kerabatnya yang kafir, hijrah ke Madinah. Yansurun Allah, membela Rasulnya. Maka kata Allah, ulaika humus sadiqun, merekalah as-sadiqun, orang-orang yang jujur imannya. Karena yang kedua, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang mempersiapkan tempat dan keimanan, sudah beriman lebih dulu dan mempersiapkan tempat di Madinah menyambut kedatangan muhajirin dan Rasulullah SAW. Yuhibbuna man hajara ilaihim, dan mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka ikhlas, tidak ada di hati mereka keinginan-keinginan lain dari apa yang mereka berikan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri. Kalau perlu dirinya dan keluarganya nggak makan, biar tamunya yang makan. Datang tamunya dipersilahkan makan, lampunya dimatiin. Tanya pada istrinya, ada makanan apa? Nggak ada, illa kutu auladik. Nggak ada kecuali makanan anak-anakmu. Maka katanya, tidurkan anak-anak. Tidurkan anak-anak. Makanannya disediakan untuk tamu. Dimatikan lampunya,
supaya terkesan dia ikut makan, padahal dia tidak makan, biar tamunya kenyang. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia lebih mementingkan tamunya daripada diri mereka sendiri walaupun mereka butuh. Ini keutamaan Ansar. Kata Allah, "Wa may yuqa shuhha nafsihi." Siapa yang sudah mengalahkan kebakhilan dirinya, maka merekalah orang-orang yang muflihun. Muhajirin dijuluki as-sadiqun. Ansar dijuluki oleh Allah al-muflihun. Dan ini yang diingat oleh Abu Bakar dalam ucapannya ketika hampir terjadi pertikaian di Saqifah. Karena Ansar punya ide, minkum amir wa minna amir. Kalian punya amir sendiri, kami punya amir sendiri. Kata Abu Bakar, tidak. Allah berfirman, kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kalian bersama sadiqin. Allah menyatakan kalian dengan muflihun dan menamai kami dengan sadiqun. Allah sammakumul muflihun wa sammana as-sadiqun. Wallahu yaqul kunu ma'as sadiqin. Ya, ayat ini yang dimaksud. Allah menamakan kalian wahai Ansar dengan muflihun dan menamakan kami dengan sadiqun. Kemudian Allah berfirman, kunu ma'as sadiqin. Tetaplah kalian bersama sadiqin, jangan memisahkan diri dari mereka. Mereka terima karena dalil, karena hujjah. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Allah sebut yang ketiga. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansar. Yang ketiga walladzina ja'u min ba'dihim. Fai itu dibagikan kepada mereka-mereka yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, setelah Muhajirin dan setelah Ansar. Yang berkata, ya Allah ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Ini para sahabat. Dan jangan dijadikan di hati kami ada ghillan lilladzina amanu. Wala taj'al fi qulubina, jangan jadikan di hati kami ada ghillan, ada kedengkian, ada kebencian, ada hasad kepada mereka orang-orang yang beriman itu. Ya Allah, innaka raufur rahim, sungguh Engkau pengasih dan penyayang. Apa maknanya? Fai itu dibagikan kepada Muhajirin, kepada Ansar, dan kepada mereka-mereka yang mendoakan Muhajirin dan Ansar. Untuk Muhajirin, untuk Ansar, dan untuk mereka-mereka yang mendoakan para sahabat dengan ampunan, mendoakan para sahabat dengan keridhaan, yang mengatakan, ya Allah jangan jadikan di hati kami ada kebencian pada mereka, ya Allah jangan jadikan di hati kami ghillan lilladzina amanu. Ini yang berhak untuk mendapatkan faid. Sehingga para ulama, para fuqaha ketika membaca ayat ini menyimpulkan, maka mereka yang mencaci maki sahabat tidak berhak mendapatkan faid. Tidak berhak mendapatkan pampasan perang. Mereka tidak dianggap. Karena mereka tidak termasuk ayat Allah ini. Bagi siapa faid ini dibagikan? Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, untuk muhajirin. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan untuk Ansar yang menyiapkan tempat di Madinah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan untuk mereka yang datang setelahnya yang tidak mencaci maki mereka tapi justru mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini tiga golongan ini. Mirip dengan ayat yang tadi. Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa hadhihi al-ayat tatadamman ats-tsanaa 'ala al-muhajirin wal ansar. Ayat-ayat ini semua mengandung pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Muhajirin dan untuk Ansar. Wa 'alal ladzina ja'u min ba'dihim, dan untuk orang-orang yang datang setelah mereka, yastaghfiruna lahum,
yang mendoakan ampunan untuk mereka. Wa yas'alunallaha alla yaj'al fi qulubihim ghillan lahum, dan yang berdoa agar jangan dijadikan di hatinya ada kebencian kepada mereka. Wa tatadamman anna haula'i humul mustahiqquna lil fai', dan ayat ini mengandung di dalamnya pernyataan bahwa mereka tiga golongan ini yang berhak untuk mendapatkan fai'. Al-mustahiqqun lil fai', yang berhak mendapatkan fai', pampasan perang. Apa bedanya fai' dengan ghanimah? Kalau terjadi pertempuran, maka apa yang ditinggalkan oleh musuh disebut dengan ghanimah. Tetapi ketika pasukan datang ke satu negeri kufar yang memusuhi Islam, tiba-tiba mereka lari, tidak terjadi perang, maka semua apa yang tertinggal disebut fai'. Itu perbedaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Faman kana fi qalbihi ghillun lilladheena amanu wa lam yastaghfir lahum la yastahiq fil fai'i nasiba. Kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, maka siapa yang di hatinya ada kebencian kepada para sahabat, pada orang yang beriman itu, tidak mendoakan ampunan untuk mereka, maka mereka tidak berhak mendapatkan fai'. Laisa fil fai'i nasiban, atau laisa lahum fil fai'i nasiban, atau la yastahiq fil fai'i nasiba. Mereka tidak mendapatkan bagian dari fai' binassil Quran, dengan dalil dari Quran. Baru ayat-ayat yang kita baca, dan itu sudah dalil-dalil yang sangat kokoh dan sangat kuat. Ditambah lagi dengan hadis-hadis yang sahih. Wa fi sahihaini, di dalam dua kitab sahih dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kana baina Khalid bin Walid wa baina Abdurrahman bin Auf syai'. Pernah terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf. Terjadi perselisihan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Fasabbahu Khalid, maka Khalid mencerca Abdurrahman bin Auf. Maka Rasulullah SAW menegur Khalid dengan kalimat, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan cerca sahabat-sahabatku, karena sungguh kalaupun salah seorang kalian berinfak segunung Uhud emas, enggak bisa menyamai mudnya mereka, tidak pula setengahnya, tidak menyamai takaran mereka, tidak pula setengahnya. Infarada Muslim, menyendiri Muslim dalam menyebutkan tentang kisah Khalid dengan Abdurrahman bin Auf. Adapun Bukhari tidak menyebutkan kisah tersebut. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لخالد ونحوه. Rasulullah SAW mengatakan kepada Khalid dengan kalimat radhiyallahu taala anhu, la tasubbu ashabi, jangan cerca sahabat-sahabatku, yakni Abdurrahman bin Auf dan yang semisalnya. Lianna Abdurrahman wa nahwahu humus sabiqun al-awwalun, karena Abdurrahman bin Auf termasuk generasi pertama, sabiqun al-awwalun. Wahumul ladzina aslamu min qabli al-fathi wa qatalu. Beliau termasuk yang beriman dan berjihad, berinfak dan berperang sebelum fathu. Wahum ahlu bait ridwan. Berarti Abdurrahman bin Auf termasuk golongan ahlu bai'at ridwan. Kalau golongan yang berbaiat di bai'at ridwan termasuk dalam ayat laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon. Fahum afdal wa akhas bi suhbatihi. Maka mereka ini lebih khusus, lebih istimewa dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW, daripada yang masuk Islam setelah fathu, daripada yang berperang setelah fathu, yaitu Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa al-fathu adalah Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah.
Wa humul ladzina aslamu ba'dal Hudaybiyah. Adapun yang setelah Fathu berarti yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Wa ba'da musalahatin Nabi, setelah terjadi perjanjian, perdamaian dengan penduduk Mekah. Di antara mereka yang masuk Islam setelah Hudaybiyah adalah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Wa haula'i asbaq mimman ta'akhkhara islamuhum ila fathi Makkah. Tentunya Khalid ibn Walid lebih mulia daripada yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Karena Khalid sebelum Fathu Makkah, tapi setelah Hudaybiyah. Abdurrahman bin Auf sebelum Hudaybiyah, bahkan termasuk sabiqin al-awwalin. Adapun yang setelah Fathu Makkah dinamakan dengan At-Tulaqa, dijuluki dengan At-Tulaqa. Minhum Abu Sufyan. Di antaranya At-Tulaqa adalah Abu Sufyan dan dua anaknya, Yazid dan Muawiyah. Hati-hati, jangan tertukar. Yazid di sini Yazid bin Abi Sufyan, yang ikut berjihad dalam perang Yarmuk, jihad bersama Abu Sufyan dan seterusnya. Adapun khalifah yang zalim itu bukan Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Paham? Di sini disebut Yazid saudaranya Muawiyah, anaknya Abu Sufyan. Baik. Maka jangan kamu bingung, katanya zalim, tapi dikatakan sahabat. Ini yang sempat bertemu Nabi, anaknya Abu Sufyan, namanya Yazid juga. Astagfirullah, iya betul, anaknya Abu Sufyan. Sedangkan yang kasus itu Yazid bin Muawiyah, berarti cucunya Abu Sufyan, tidak ketemu Nabi, dia bukan sahabat, tidak memiliki suhbah. Baik. Ala kulli hal, ini barakallahu fikum al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil itu adalah dari apa yang terkandung dalam lafadznya. Jangan kemudian terpaku dengan sebabnya. Ini kaidah. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pelajaran yang diambil dari keumuman lafaz, tidak dari penyebabnya. Walaupun penyebabnya kasus antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf, tetapi lafaznya jangan cerca sahabat-sahabatku, berarti seluruhnya. Seluruhnya. Karena demikianlah ucapan Rasulullah SAW ketika menasihati seseorang, tetapi lafaznya untuk menasihati seluruh manusia sampai akhir zaman. Jangan mencerca sahabatku, bukan cuma Abdurrahman bin Auf. Kalau khusus mungkin akan berkata jangan cerca Abdurrahman bin Auf, kan gitu. Tidak. Nabi ingin agar kalian mengetahui, tidak boleh mencerca itu mencerca seluruh sahabat. Apakah Abdurrahman bin Auf ataupun sahabat-sahabat yang lain seluruhnya, termasuk sahabat yang setelah Hudaybiyah, sahabat yang setelah Fathu Makkah. Sahabat yang setelah Fathu Makkah dijuluki At-Tulaqa. Apa maknanya? At-Tulaqa. Karena Rasulullah SAW waktu itu memaafkan setelah Fathu Makkah. Ketika ada yang berkata di kalangan sahabat karena semangat, Al-yawm yawmul malhamah, Al-yawm tustahallul Ka'bah. Pasukan besar, 12.000 manusia, di masa itu besar sekali, mengepung Mekah dan berhasil masuk ke Mekah dengan menang gilang gemilang. Maka ada yang dengan bangga berkata, Al-yawm yawmul malhamah, Al-yawm tustahallul Ka'bah. Hari ini hari pertumbuhan darah, hari ini akan dihalalkan Ka'bah. Maksud dihalalkan untuk pembunuhan. Nabi menegur, tidak. Al-yawm yawmul marhamah, Al-yawm tugsal Ka'bah. Hari ini hari rahmat, hari kasih sayang. Hari ini Ka'bah diberi tirai, bukan dihalalkan. Justru hari ini dimuliakan Ka'bah. Tuhtaramul Ka'bah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan bahwa hari ini hari rahmat. Kata Nabi kepada mereka ini, orang-orang musyrikin yang sudah kalah takutan, idhabu wa antumut tulaqa. Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Hebat sekali Islam. Ketika sudah jaya, sangat penyayang. Ketika sudah menang, sangat rahmat. Silahkan, pergi kalian telah bebas. Maka mereka pun masuk Islam.
Di antaranya Abu Sufyan dan dua anaknya, Muawiyah dan Abu Sufyan. Dijuluki dengan At-Tulaqa. Dan masih hidup lama bersama Nabi, mencatat wahyu ila akhirih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka memiliki syubhat. Syiah, khususnya mutasyayyi' yang masih membuat berbagai macam kamuflase, masih takiyah. Husain al-Tastadi, dia berkata, lihat hadis ini, kita terima hadis ini, jangan cerca sahabat. Tetapi Nabi berkata pada Khalid, jangan cerca sahabat-sahabatku. Berarti Khalid bukan sahabat dong. Bagaimana jawabnya? Jangan cerca sahabatku, berarti Khalid bukan sahabat. Ini Khalid bin A'azakumullah, ada dua kemungkinan. Imma jahil wa imma mutajahil. Bisa jadi dia memang bodoh, dungu, atau bisa jadi dia berpura-pura bodoh. Wallahu ta'ala alam. Yang satu lebih jelek dari yang lain. Artinya dua-duanya gak ada yang baik. Yang ini jelek, yang ini lebih jelek. Karena Rasulullah SAW menyatakan seperti itu karena melihat perbedaan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Karena Khalid masuk Islam belakangan, yang ini masuk Islam lebih dulu. Maka Allah mengatakan dia bersahabat denganku lebih dulu dari kamu. Itu maknanya. Justru harusnya engkau mengambil faedah. Bayangkan perbandingan antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf saja sudah sejauh itu. Kalau engkau berinfak segunung Uhud emas, nggak bisa menyamai mereka. Apalagi yang ternyata bukan setingkat Khalid, di bawahnya lagi At-Tulaqa. Apalagi setelah Tulaqa, apalagi mereka-mereka yang sama sekali bukan sahabat. Mau berinfak seberapa untuk menyaingi para sahabat, nggak akan bisa. Harusnya lebih takut kita. Khalid saja begitu, kenapa lagi kita? Kan begitu. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan tentang Khalid dengan pujian. Dan juga dengan sohbah, dengan sahabat. Bahkan ketika terjadi peperangan, Rasulullah SAW menceritakan kejadian peperangan dalam keadaan beliau tidak ikut. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kepemimpinan dipegang oleh fulan, disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sampai terbunuh. Beliau terbunuh. Sekarang dipegang adalah oleh Abdullah ibn Rawaha. Dan beliau maju. Kemudian dia terdiam SAW sejenak. Kemudian beliau juga terbunuh. Itu disaksikan seperti siaran langsung atau diceritakan seperti siaran langsung. Dalam keadaan mereka berperang di sana, di Rum sana, Rasulullah SAW bersama sahabatnya yang tidak ikut menceritakan kejadian demi kejadian. Sampai ketika bendera kepemimpinan dipegang oleh Khalid, Rasulullah SAW menyebutnya sekarang bendera dipegang oleh Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Disebutkan Ja'far bin Abi Thalib terbunuh syahid, Abdullah bin Rawaha terbunuh syahid, dan kemudian datanglah Saifun min suyufillah, pedang dari pedang-pedang Allah. Siapa yang dimaksud? Khalid bin Walid. Maka engkau ya Husain sama sekali tidak pantas untuk mencerca seseorang yang dipuji oleh Rasulullah SAW dengan Saifun min suyufillah. Siapa kamu, siapa dia? Kamu infakkan segunung Uhud emas, tidak akan bisa menyamai mud mereka, wala nasifahu, tidak pula setengahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, memang yang lebih tepat adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, untuk tidak membawakan kisah tersebut, walaupun benar. Mengapa? Takut terjadi kesalahpahaman seperti tadi. Sehingga ketika kita ceritakan riwayatnya, ketika ada seseorang sahabat yang mencerca sahabat yang lain, Rasul menyatakan jangan cerca sahabat, nggak disebut namanya. Wahada afdal, itu lebih baik. Mengapa? Adaban, ta'adduban kepada para sahabat. Jangan sampai jadi sesuatu untuk mencercanya. Sehingga ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup hanya dengan ilmu hadis, tetapi harus dia mengerti tentang akidah dan adab, sehingga dia tahu apakah ini layak disampaikan atau kan perlu
dia simpan sampai orang-orang yang khusus, yang lebih cerdas ilmunya, lebih tinggi derajatnya. Ini diberikan pada siapa, ini diberikan pada siapa. Itu penting. Karena kadang-kadang manusia berbeda keadaannya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sekadar nalar mereka, seukuran dengan nalar mereka. Sanggup memahami atau tidak? Kalau tidak, nanti saja. Sampaikan yang ini dulu. Suatu saat ketika dianggap mereka sudah akan bisa memahami, baru sampaikan. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.